Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati di sini Pak Wamen, Pak Komisaris, Bapak Nangyangan. Terima kasih Pak udah hadir di acara kita. Saya tahu Pak Wamen lagi sibuk gitu ya. At least sibuk. Kalau saya lihat YouTube sekarang tiba-tiba jadi banyak Pak Pari. Dan nggak ngomong perumahan. Teman-teman direksi, ada Pak Bowo, ada Pak Hir, ada Pak Nyoman, ada Pak Jeki, ada Pak Henry, Bu Venda, gitu ya, lengkap di sini. Kemudian juga ada BSN, ada Pak Wadil BSN, teman-teman direksi BSN, seluruh kepala divisi, seluruh pegawai yang terkait dengan Loan Factory ini, dan seluruh tamu undangan yang hadir yang mohon maaf gak bisa kami sebutkan satu persatu. Karena kalau disebutkan sampai sore nanti kan. Ini adalah milestone dari proses yang kita rencanakan. Ya. Jadi semuanya itu sudah direncanakan dalam proses transformasi. Cetak birunya memang udah 2 kali kita buat. 2019-24, kemudian 25-2029. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita senang bahagia dengan adanya National Loan Processing Center ini. Kedepannya kita seperti usaha-usaha global di dunia yang pemrosesnya juga satu, gitu ya. Bapak Ibu lihat seluruh Citibank pasti memprosesnya di satu tempat. Jadi memang global rata-rata standarnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu beli KFC di Bali G, beli KFC di Sumbawa, beli KFC di Medan atau di Jakarta, rasanya sama. Ini tujuan pertama. Kita menstandarisasi produk yang kita generate itu dirasakan nasabah, prosesnya, syaratnya, harganya, dan lain sebagainya, it should be standardized. Kalau mau jadi perusahaan besar dan perusahaan global. Abaikan judgement, abaikan personal judgement dari masing-masing orang, karena itu yang membuat berbeda. Itu filosofinya. Yang kedua, yang mau kita tuju hari ini adalah kalau kita bekerja dalam scale yang besar, BTN itu sehari 1000 KPR. Kalau mengandalkan manusia dengan caranya sendiri-sendiri berbahaya sekali. Jadi kita bekerja dengan massive scale yang besar, ya kita 200 sampai 250 ribu setahun. Ya jadi kalau hari kerjanya cuma 22 hari, kita 1000 persis, 1000 aplikasi per day, 1000 rumah loh. Bukan 1000 kring. Ya. Ini adalah proses selain menstandarisasi, memang harus ada wadah kalau massive scale. Ya kalau cuma 2 account sih nggak usah bentuk loan factory gitu, ngapain juga. Ya. Yang ketiga yang kita mau tuju adalah selain standardized, pasti kualitasnya akan lebih baik. Ya ngapain kita kerjain kalau kualitasnya lebih buruk gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah evolusinya 2019 kita bikin di masing-masing wilayah. 2020-2022 kita mulai pencairan otomatis, digital verification, slick engine dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian 2023-2024 kita memakai AI. Pertama kali kita injek AI dalam sistem kredit kita, decision engine, di mana sampai 750 juta udah diputus robot. 2023-2024. So, lebih standardized, banyak keributan, tapi nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan mereka akan mengikuti rule and regulation yang ada. Kemudian sekarang hari ini National Loan Processing Center. Ini saya mau bilang ke teman-teman ya,
Saya ada satu contoh bagus perubahan di BTN. Mungkin ini bisa dipakai juga oleh pemerintah ya Pak Wamen. Kadang-kadang gini lah, sometimes kita setiap kali bikin perubahan, di BTN juga saya lihat, kekhawatirannya tuh tinggi. Ya, sama seperti pemerintah kan lagi membuat sesuatu yang berubah dibanding pemerintah sebelumnya. Apa yang akan terjadi? Ya, kalau kita baca buku, kalau kita baca change management, setiap kali ada perubahan bisnis proses atau perubahan proses, hasilnya pertama-tama pasti turun. Itu pasti. Kemudian ketika turun itu pasti banyak serangan, orang nervous. Akhirnya banyak yang nggak konsisten, ada juga yang konsisten. Yang konsisten itulah yang berhasil membawa perubahan. Saya kasih contoh di BTN ya. Ini simpel terjadi. Di tabungan. Tabungan tuh kita udah puluhan tahun, buat kita tuh proyek gagal. Ya. Teman-teman boleh debat saya, BTN punya satu produk gagal di BTN sendiri, huruf T-nya BTN, namanya tabungan. Nggak grow dibanding bank lain, isinya kosopan mahal, dan seterusnya dan seterusnya. Dan cara jualannya juga nggak standar seperti bank lain. Kita rubah, ya, masukin Thomas, masukin Ruli. Ya. Ruli itu sampai 10 bulan terakhir itu dia masih nervous, sampai bilang ke saya, Chief, lu percaya gue kan? Ini sampai ngomong kayak gitu, itu kan orang udah mulai nervous ya. Lu percaya gue kan, Chief? Ini pasti akan tekad. Orang udah mulai berubah. Ya memang dia kan bikin satu drill yang kuat, kepala cabang semua udah, tanya kepala cabang pasti udah termehek-mehek lah kalau yang pemain namanya Ruli ya. Ya, apa yang dia lakukan, nggak boleh lagi ada dana mahal di tabungan. Titik, seret, nggak boleh semua. Jadi bunganya mesti keluar dari tabungan. Ya, semuanya mesti ekosistem. 3, pakai tools yang namanya balik. Kita paksa dulu. Struggling, turun, orang mulai nervous. Jadi setiap perubahan pasti ada cycle turun dulu. Gak usah khawatir. Ya, jadi saya sih senang melihat orang yang confident lakukan perubahan, ketika turun dia masih confident, itu bagus. Nanti akan tekap ketika semua udah seragam. Itu kan di buku-buku change management diajarinya begitu. Jadi pemerintah pun jangan nervous menurut saya ya, nggak usah terlalu nervous. Yang penting visinya benar, ya, diuji benar, disepakati, dirun bareng. Ya kalau ada yang nggak cocok, pinggirin dulu, udah gitu aja kan. Sesimpel itu. Itu adalah decision making di mana kita mau standardize. Apa yang terjadi? Maret mulai naik. Pertama kali kita tumbuh 6%. 6% aja gue udah senang di tabungan. Karena selama ini negatif growth. Tabungan dan cost of fund-nya yang paling gila lagi, cost of fund-nya udah di bawah 1%. That is really benar-benar tabungan yang jujur. Karena saya selalu bilang, tabungan yang jujur, cost of fund-nya di bawah 1%. Giro yang jujur, cost of fund-nya di bawah 1,5%. Lebih dari itu, pasti dia kawin anak-anak. Jadi jangan dipikir saya nggak ngerti. Ya, butuh stamina kuat, hati yang kuat, jantung yang kuat, nervous ngeliat anak-anak, tapi di bulan ke-10, Ruli sampai ngomong ke saya, Cip, lu percaya gue kan? Ya gue percaya lah, kita kan satu tim. Nah ini yang menurut saya, teman-teman, kalau ada perubahan, jangan takut dulu, jangan mundur dulu. Kalau ada proses volume turun dikit, gak apa-apa, nanti semua akan sesuai. Kapan dia take up? Ketika semua udah sadar ini searah. It will be take up. Saya ada pengalaman melakukan perubahan. Change management di pemerintahan, di organisasi, korporasi sangat penting di situasi hari ini yang begitu agile. Itu sejarahnya. Jadi ini adalah jantung baru. Kalau di sepak bola, kira-kira lone factor itu apa ya, biar teman-teman
yang senang sepak bola tuh bisa bayangin. Kalau teman-teman marketing, Pak Dir mungkin lebih ke arah pemain tengah dan menyerang. Ketemu lawan. Lone factory ini apa? Lone factory menurut apa? Kira-kira libero lah. Ya, libero yang menguasai lapangan belakang sampai ke tengah. Ya, libero jarang ketemu kiper lawan. Ya kan? Libero dekat sama kiper sendiri gitu. Ya kan? To minimize loss, ya kan? Kira-kira gitu libero, tapi dia ngatur dan biasanya libero bukanlah pemain yang paling ngetop. Ya kan? Jarang libero ngetop. Paling yang saya ingat dulu Maldini, nggak banyak loh. Ya. Orang-orang yang berperan di tengah dia nggak akan populer, harganya juga bukan paling mahal biasanya tengah depan lah. Ya. Kontraknya tuh biasanya gila-gilaan. Nah, sama seperti Lone Factory hari ini. Pasti Anda nggak populer. Kalau prosesnya lancar, Anda nggak akan dapat pujian dari teman-teman sendiri. Tapi kalau ada masalah, Anda akan dapat maki-makian dan kritik dari teman sendiri. That is libero. Kira-kira begitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah gampang kecewa. Ya itulah perjalanan pekerjaan kita. Tapi manajemen menghargai apa yang kalian lakukan. Nggak usah khawatir. Kita kan ngelihat rasio-rasionya. Saya senang Pak Bowo udah bilang bahwa hari ini prosesnya udah menuju 6 hari. Yang penting angkanya real 6 hari. Kita jangan bilang 5 hari, tapi angkanya 21 hari. Saya kan masih dengar developer ngeluh kok masih lama diproses. Kan komplainnya masih ke saya. Nah, jadi kalau udah 6 hari, kita dorong ke 5 kan udah dekat. Tapi yang penting, this is real numbers. 6 days, kita mau tekan ke 5 days. Peradabannya makin maju. Kemudian, ini bukan sekedar tools, sistem, alur proses. Tapi yang paling penting ini adalah mindset. Jadi saya bilang sama teman-teman di consumer loan, nggak usah takut, ya. Kita lagi paksa mereka main dua kaki, satu di developer, satu lagi di direct to consumer. Ya. If you do this, akan turun dulu nggak apa-apa, tapi nanti iramanya akan sama, dia akan take up. Ya. Pada saat demand turun, ya kita harus create demand. Itu story yang harus dibangun. Ya, semua perusahaan pasti hari ini berupaya creating demands, udah pasti lah. Pada akhirnya yang menentukan kesuksesan ini adalah SDM, teman-teman yang bekerja di sini. Ya, dan itu yang akan menentukan seberapa besar kepuasan nasabah nantinya terbentuk. Target kita clear, booking harus meningkat, SLA-nya dijaga, dan kualitasnya bagus. Karena kalau booking tinggi, kualitas jelek, ya nggak cocok. Analis bilang, lu bagi-bagi duit, bukan kasih kredit. Ya, itu bedanya kredit dengan bagi-bagi duit. Ya, kalau kredit, hari ini kita cairkan, kita harus make sure di depan 20 tahun kemudian dia akan tetap lancar. Itu ilmu yang gak gampang. Kalau bagi-bagi duit, hari ini kita bagikan, besok aja udah hilang orang. Jadi very different antara kredit dan bagi-bagi duit. Jadi booking meningkat, kualitas terjaga. That is bankers. Yang kedua, kualitas bagus, tapi bookingnya turun. Ini berarti pemainnya libero semua. Nah, ini juga nggak boleh, karena institusinya akan mati karena nggak grow. Yang ketiga, nah ini yang kita mau, booking naik, kualitas juga membaik. That is our goals. Jadi ini adalah part of the process. Kita akan shifting perubahan. Jangan nervous,
jangan khawatir. Nasabah juga kita bantu yakinkan bahwa kecepatannya akan semakin membaik. Bapak Ibu, kita kerja dengan 220.000 sampai 250.000 aplikasi per year. Nggak boleh sembarangan. Standarnya mesti sama. Saya udah bilang tadi, Anda makan KFC di mana aja, yang namanya paha bawah itu rasanya sama di setiap KFC. Kita harus lakukan seperti itu. Kemudian kita minta teman-teman semua untuk bisa memahami bisnis prosesnya end to end. Kita harus disiplin dan konsisten. Bangun kolaborasi lintas fungsi, bisnis, risk, dan operations. Ini bukan milik divisinya Pak Nyoman atau Pak Bowo, tapi ini adalah miliknya BTN. Ya, jadi supaya semua paham, sama seperti training center. Saya minggu lalu hari Jumat ya, meresmikan satu training center, tapi kita sebut BTN Eco Park di Dago. Juga saya bilang ini bukan miliknya Pak Eko, ini miliknya BTN. Jadi Pak Wamen, Pak Panangian, kalau mau ada acara, kita punya tempat baik Pak di Dago. Udaranya sejuk. Kalau di udara sejuk kan makan apa aja enak gitu ya. Bapak boleh pakai rapat sekali-sekali, rapat komisaris di sana Pak, jadi nggak boring gitu ya. Di Gandul atau di Dago tuh saya lebih suggest. Saya berani bilang mungkin the best training center milik Himbara di Indonesia. Gitu ya. Boleh lihat. At least bangunannya. At least bangunannya dulu. Ya, bagus banget. Silakan dipakai. Kita sedang mewujudkan proses bisnis kredit konsumer yang lebih cepat, lebih baik, lebih akurat, sehingga pertumbuhan kita bisa tumbuh lebih baik. Sekali lagi terima kasih buat tim yang bekerja atas terbentuknya National Loan Factory ini. Efisiensinya terjadi. Kalau Pak Eko kan lihatnya gini, bos, kalau RLPC dirubah jadi national, berarti pegawainya sebagian bisa gua ambil dong, boleh, gitu kan? Eko kan mikirnya tuh di belakangnya panennya di situ, boleh bos, tapi sabar dikit lah, gitu kan? Ini adjustment 1 year, ya. Pastilah nanti akan ada orang-orang yang kita mutasikan ke divisi lain atau ke sales atau ke unit lain yang memang pas. Loan Factory adalah langkah strategis BTN untuk menghadirkan proses kredit yang lebih cepat, lebih terpusat, dan lebih terstandarisasi. Melalui pemusatan ini, seluruh proses kredit berada dalam satu kendali yang terintegrasi, membuat pengajuan di proses lebih efisien, analisa lebih konsisten, dan keputusan lebih akurat. Didukung oleh sistem yang terstruktur, fasilitas yang memadai, serta tim yang kompeten, Loan Factory menjadi pusat operasional yang mendorong produktivitas, sekaligus menjaga kualitas. Tidak hanya mempercepat proses, Loan Factory juga memperkuat risk management, tetap adaptif terhadap dinamika bisnis dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Setiap sudut dirancang dengan satu tujuan, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, nyaman, dan humanis. Inilah wujud komitmen BTN dalam memberikan ruang terbaik bagi timnya. Dan kini, mari kita dengar langsung harapan dan kesan dari para pemimpin Loan Factory. Sebagai Loan Factory Operation Head, saya menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Loan Factory. Ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi proses kredit, percepatan dan standarisasi layanan kredit, serta memperkuat kualitas operasional. Didukung dengan fasilitas yang memadai, saya optimis Loan Factory mampu menjadi motor penggerak operasional excellent di Bank BTN. Ke depan, saya berharap Loan Factory ini dapat terus berkembang, beradaptasi dengan kebutuhan bisnis, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pada nasabah dan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Ya, pastinya saya latar belakang dari BTN Loan Factory ini seperti apa sih Pak? Boleh dijawab ya?
Dia dulu. Bebas. Sama dia. Ya, latar belakangnya Saya kita. langsung depan. Jadi kita sebagai bank yang fokus di area konsumer, kita ini adalah bagian dari transformasi bisnis proses kita yang berkelanjutan. Mic-nya, Pak. Ya, Agak dekat ke mic, Pak. itu semua proses yang di cabang kita transformasikan, melakukan perubahan sehingga prosesnya kita bentuk menjadi loan factory. Supaya apa? Supaya prosesnya itu lebih cepat gitu ya. Jadi sehingga customer experience lebih baik, kemudian efisien dan akurat. Jadi kalau utama itu akurasi itu paling penting, dan loan factory ini itu memungkinkan prosesnya akurat, cepat dan efisien. Dan tentunya nanti ke depan kalau udah bertahap kita lakukan enhancement proses, tentunya kita Feedback. prosesnya jauh lebih efisien dan lebih kurang dan produktif. Itu jadi latar belakang. Yang mungkin tambahan aja tadi kan Pak Mo bilang cepat, efisien, nah ini juga bisa monitor lebih baik. Jadi proses-proses kredit KPR itu bisa lebih baik dan lebih terstandarisasi karena ini kita sudah disentralkan seperti itu. Jadi itu sama. Kita intinya kita ingin melayani nasabah lebih baik. Sering sekali ada contoh ya, sering sekali ada keluhan satu aplikasi KPR di satu titik lebih dari sini. Karena prosesnya belum tersentralize, kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi dengan adanya sentralisasi ini, semua bisa dimonitor. Berapa yang lebih SLA, yang tidak wajar, kita bisa dapat segera. Sehingga komplain tentang prosesnya lambat, ya, berbelit-belit di satu. Kedua, dengan dipisahkannya di nasional, nggak ada lagi kong kali kong apa istilahnya. Kong kali kong tetap menjaga ya, thank you, whatever. Nah, karena mereka nggak ketemu dengan nasabah, yang ketemu orang sales. Jadi antara yang jual, ada yang namanya proses, memang kita bisa. Yang proses itu decentralized. So they don't know ini siapa, walaupun mereka menganalisa data. Nah ini menyebabkan governance lebih baik, nggak akan ada lagi macam-macam. Jadi kalau mau benerin proses, ya memang salah satunya jangan semua titik itu ketemu nasabah. Kalau melebihi SLA langsung kita tegur karena datanya dashboardnya. Itu membuat peradabannya lebih baik, prosesnya lebih cepat, dan yang paling penting lagi nasabah yang dulu. Kita pengen KPR itu sampai di bawah 3 hari kolasi. Bukan hari ini, tapi itu sekali. Dengan penginculan ini seberapa besar sih Pak dampaknya terhadap kesempatan penyelenggaraan kredit KPR di kuartal 2? Bagaimana menjaga agar SPL tetap terjaga? Yang pasti SMA-nya lebih cepat ya Pak. Sekarang udah lebih cepat. 9 hari sekarang. Dari 9 hari ke 6 hari, 9 hari ke 6 hari artinya lebih cepat 50% lebih Pak. Lebih cepat 30%. Kedua, NPL-nya lebih turun, baik. Ketiga, lebih efisien, orangnya jadi terpusat dan yang lain kita bisa bicara sales seperti itu tadi. Kelima ini yang paling penting tadi adalah nasabah memiliki kepastian waktu. Ada kepastian waktu kayak orang naik MRT. Yang bedanya dengan naik mobil kan, kalau naik MRT ada kepastian waktu, misalnya nih dari 40 sampai Plaza Indonesia misalnya 40 menit atau 45 menit, maka bisa di-measure bahwa waktunya round-time-nya pasti sekitar segitu. Tapi kalau lo naik mobil kan bisa beda-beda banget tuh, biasanya bisa gini. Nah ini mau diciptakan di lu satu kelompok satu geng. Ada satu. Di luar agenda ini Pak, untuk kalau isi dari satu
apakah moderat atau seperti apa? Apa berapa sih? Lagi. Tapi nggak isinya aja sih. Bisa Apakah beri lebih moderat atau lebih moderat pak? Range-nya. Semoga lebih baik kayak gitu. PO-nya begitu. Gue jawab ya semoga lebih baik. Semuanya lebih baik. Terus kan saat ini kita hadir kerjasama, hadir kerjasama pembiayaan kendaraan Sabar aja Pak, karena ketentuan saya kapasitas public first. Tapi kan sekarang kereta api lagi di sini, itu gimana? Kak, kita nggak akan jual sepotong-sepotong ya Pak, ya, supaya kalian paham. Kita lagi juga mencoba cara berbisnis yang jual sepotong sporadis dengan bundling. Jadi, tadi saya paling simpel gini nih. Sekarang di Jabodetabek, batas maksimum penghasilan berapa? Karena yang baru 12 juta dan 14 juta akan subsidi ya, bayangin ya. Kalau sendiri 12, kalau ada pasangan itu 14. Ya, pasangan ini tidak penghasilan. KPR subsidi asuransi berapa? Sama. 1 sampai 1,3 juta. Ya kan? Rata-rata ya kan? 1 sampai 1,3 juta. Berarti kalau dia penghasilannya 12 juta, ya katakan pasangannya yang berbeda, maka masih ada ruang buat dia, ya kan? Dia beli dapat rumah nih. Sekarang pertanyaannya, orang beli rumah doang apa harus tetap isi barang? Harus tetap isi barang kan? Maka kita bisa kasih limit tambahan buat pembelian furnitur, beli kompor, TV, segala hal yang jadi kebutuhan lo. Ya katakanlah limitnya 25 sampai 30. Atau ada lagi yang pengennya sepeda motor, karena rata-rata rumah di kawasan baru, kayak gitu kan, sehingga dia membutuhkan kendaraan sepeda motor. Kita arahkan aja ke sepeda motor listrik nanti, sehingga orang ini pada saat yang sama ditawarkan KPR juga disarankan untuk beli furnitur, juga bisa untuk kendaraan bermotor. Sehingga yang terjadi hari ini gini Mbak, dia dapat KPR dari kita, karena nggak ditawarin yang dua tadi, dia ngambil dari pinjol atau dari lembaga lain yang bunganya tinggi, sehingga ini bermasalah, akan menyeret KPR-nya juga jadi bermasalah. Seringkali itu yang kita lihat kejadian. Sehingga kalau kita kasih satu paket dengan harga yang lebih terjangkau dan kita udah tahu penghasilannya, maka ini akan memastikan dia akan